Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Baik, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah berkenan berada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Uh, Halo Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Karena narasumbernya belum ada di Zoom meeting ini, uh, mungkin sedikit lagi kita mulai ya. Uh, Baik, uh, perkenalkan nama saya Maria Ekaristidera, mahasiswi Poltek Yesus Bandung yang akan memandu atau menjadi moderator jalannya acara webinar pada webinar ke-99 pada siang hari ini. Jadi webinar kita pada hari ini akan membahas bagaimana topik laporan Peksos, di mana kita semuanya akan mendengar pemaparan langsung dari narasumber kita. Tentunya bagaimana kita menjadi kompeten di bidangnya. Kepada Bapak Widiarto, apakah sudah ada? Halo Bapak. Ya, baik. Jadi Bapak Widiarto ini tempat tanggal lahirnya itu di Jakarta, 13 Desember 1967. Jadi unit kerja Bapak Widiarto ini di Sentra Terpadu Intenso Bogor. Nah, pembahasan ini tentunya berguna sekali bagi kita ya dalam membuat laporan pekerja sosial, dan mungkin kita semua masih bingung. Mari kita bersama mendengarkan langsung saja pemaparan pemateri dari narasumber kita. Halo Bapak Widiarto, apa kabar? Halo Bapak, apa kabar? Permisi Bapak Ibu serta teman-teman, apakah terdengar suara saya? Ya. Terdengar, Maria. Baik Ibu, terima kasih. Halo Bapak, apakah Bapak sudah siap membagikan ilmu dan pengalaman tentang laporan pekerja sosial kepada kita semua? Kita lanjut aja ya, mungkin Bapak masih di dalam perjalanan. Kepada Bapak Widiarto, waktu dan tempat saya persilakan untuk pemaparan materinya.
Mbak Maria katanya Pak Widi sedang berganti ruangan dulu ya. Oh, baik Ibu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin. Sebenarnya udah mulai atau belum? Panas Udah, di luar. Jujur oh, aja. udah Bapak. Tinggal pemaparan materi aja Baik. Ya. dari Bapak, ya. Baik. Mohon izin kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pejabat fungsional Peksos yang saya banggakan. Jujur kami walaupun pernah ya menjabat selaku pengelola jabatan fungsional Peksos, sebenarnya kami juga agak bingung karena kami sudah pindah di posisi sentra terpadu Intensueno sebagai Peksos ahli muda. Jadi saya kritisi tadi saya bukan Peksos Media, saya muda karena saya diangkat kembali bukan dari penyetaraan. Sebelumnya saya juga mohon izin kepada Pusdiklat Bangprop yang mungkin hadir di sini atau Bu Kokom. Kami hanya sharing saja dalam pelaksanaan tugas di jabatan fungsional pekerja sosial. Dalam hal ini kami hanya melaksanakan sesuai tugas pokok saya selaku Peksos Muda. Mungkin bagi teman-teman kebingungan gimana ya cara melaksanakan tugasnya seperti apa, karena kita contohkan di Kemensos itu semua ada pekerjaan di sentra terpadu yang notabene adalah multi layanan. Artinya multi layanan ini kita menangani beberapa klaster yang harus kita layani yang sebenarnya pada prinsipnya tidak semuanya kita melayani seperti itu. Pada umumnya begini, karena kita Peksos bukan spesialis, jadi ya kita Peksos umum seperti kita mengibaratkan dokter umum, semua permasalahan kita tangani. Nah, ya, dengan adanya program multi layanan berarti kita melaksanakan multi fungsi. Saya tidak berani dalam hal ini terkait dengan laporan, tentunya sudah ada aturannya. Bahkan kita udah ada Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka 23 tahun 2000 BKN ya. Per BKN itu berapa ya? Saya lupa ini, kebetulan saya sudah berusaha mempelajari. Memang hal-hal ini memang kita harus
pahami bersama. Dan di dalam aturan itu sudah dijelaskan bahwa laporan itu terintegrasi kepada SKP. Yang jadi permasalahan, kita ini kan dulu punya Permenpan 33 tahun 2020, di mana pekerjaannya sudah jelas dari Peksos terampil dan Peksos ahli sudah ada tugas dan fungsinya. Namun di peraturan dari Permenpan ini ternyata sudah terintegrasi kepada SKP. Saya pun di tim, saya berbagi pengalaman saja ini ya. Jadi intinya saya tidak mengambil suatu kebijakan atau seperti wah ini harus begini, enggak. Saya melaksanakan sesuai tupoksi saya di Sentra Terpadu Intensweno. Sebagai contoh, saya tim selaku anggota tim fisik, mental, sosial, spiritual, tugas saya apa di situ? Gitu. Karena kami tidak akan lepas dari tupoksi pekerja sosial, karena sudah ada di Permenpan tuh di pasal saking lamanya saya tidak pelajari, jadi pasal 7 di Permenpan 33 itu dari intake proses sampai terminasi atau bimbingan lanjut atau rujukan ini. Di sini kami sudah membuat butir-butir kegiatan yang sesuai. Nah, apabila butir-butir kegiatan itu tidak diberlakukan, saya kira menurut saya masih dipakai peranan kita sebagai pekerja sosial dan keilmuan kita tetap pada dari pendekatan awal sampai terminasi. Saya kira kita diskusi saja. Mungkin nanti ada dari pihak yang menjembatani yaitu Pusdiklat Bangprop seperti apa, nanti kita bisa saling sharing. Kalau saya secara jujur, kami mendapatkan tugas tupoksi dari pimpinan adalah sesuai aturan yang ada di Sentra Terpadu Intensweno, bahwa pekerjaan Anda seperti ini yang saya laporkan ya sesuai ini. Bahkan kami sesuai apa yang saya lakukan sebagai Peksos ahli muda. Memang kalau di luar di kami ini kan ada tim kerja, mungkin di dinas sosial tidak ada barangkali ya. Kalau di dinas sosial barangkali tidak ada kan repot juga. Jadi kita ini kan sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pejabat eselon 3 dan 4. Bahkan kita sudah di penyetaraan. Nah, kami selaku penyetaraan eselon 4 ya, kami sesuai jabatan yang muda. Kalau yang madya seperti apa? Silahkan Anda lakukan. Tapi tidak semua pegangan butir kegiatan yang kita punya selama ini, Permenpan 33. Anda jalankan aja, maksudnya cari butir-butir yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan di tempat tugas masing-masing. Tidak harus semua, ya. Kami jujur, kami belum memahami secara utuh, tapi saya berupaya mencoba melaksanakan sesuai amanat Permenpan 1 tahun 2023 dengan peraturan BKN yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah tidak memakai angka kredit lagi. Itu udah ada batas waktunya di bulan Juli. Nanti kami kasih slide-nya. Saya akan kirim bagaimana caranya. Saya gatek nih. Saya kira ya Bapak Ibu harus siap menjadi pekerja sosial. Pekerja sosial kan tugas, istilahnya tugas yang benar-benar kita lakukan sesuai hati nurani kita, bahwa kita ini pekerjaan yang mulia. Jujur aja kita pekerjaan yang mulia dan kita harus penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas itu. Terkait dengan hal-hal bagaimana membuat laporan, coba saya harus bertanya dulu, ada nggak yang dari Pusdiklat Bangprop?
supaya jangan nanti saya salah menafsirkan, karena ini semua ada di kewenangan pada Pusdiklat Pamprov. Kalau kami hanya pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional pekerja sosial. Dari sini saya tidak akan panjang lebar. Di aturannya aja sudah jelas semua, melalui SKP, bagaimana atasan nanti akan menilainya. Kalau dulu kan melalui DUPAK, daftar usulan penetapan angka kredit dengan dasar butir-butir kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Kepmenpan atau Permenpan. Nah, di sini sekarang sudah terintegrasi laporan pada SKP. Penilaiannya juga sekarang sudah pada pimpinan langsung. Kalau dulu masih ada kita tim penilai, oh si A nih layak dan tidak layak menjadi Peksos ahli. Bisa saja dari pertama ke muda, apabila tidak tercapai angka kredit. Sebenarnya angka kreditnya masih berlaku semua. Masih ini kalau dilihat aturannya, saya sudah baca aturan-aturannya tetap berlaku sesuai yang sudah-sudah. Cuma yang menjadi kendala saya, kenapa DUPAK ini sudah tidak diberlakukan lagi. Saya itu belum dapat sosialisasinya gitu. Barangkali itu dulu. Saya tidak mau panjang lebar. Mari kita Cuma nasinya pengen nasi yang banyak sharing saya. aja bagaimana. Ada yang mau nanya, saya lebih suka nanya daripada saya yang cerita, karena saya terpancing dalam posisi ingin memberikan berbagi ilmu, berbagai pengetahuan, pengalaman saya selama saya di Sentra Terpadu Intensweno dalam melaksanakan tugas Peksos Ahli Muda. Saya kira itu dulu Bu, barangkali bisa diberi tanya jawab dulu. Kalau slide nanti saya kirim ke Bu itu, Bu Mul ya. Oke Bu, begitu aja. Assalamualaikum. Ini pesertanya dari mana aja ya? Halo. Assalamualaikum. Izin Papua Selatan. Halo. Dari Lampung, Pak. Oh banyak ya, banyak ya. Ini Dari slide-nya gimana saya ngirimnya nih? Sosial Provinsi Riau, Izin Pak. Pak. Woi Rio Dari Jawa gimana? Timur, Papua hadir Pak Selatan. Budi. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak Alhamdulillah. Budi. Pada sehat semua. Alhamdulillah. Dari sehat, Pak Manado Budi. Pak. Sumedang hadir, Jauh-jauh. Sumedang hadir. Jauh. Bandung Barat Mana hadir. bagaimana Bapak Ujung Ibu? timur Papua Selatan Merauke. Setelah saya hanya Cirebon menanyakan hadir. saja. Setelah dikeluarkannya peraturan Permenpan 1 tahun 2023 dengan peraturan BKN ya kan? Itu serta apakah Anda ada kendala atau bagaimana di dalam membuat laporannya? Nah, supaya kita sharing aja. Sharing nanti Pusdiklat Pamprov juga akan memberi masukan-masukan seperti apa. Kalau kami membacanya berdasarkan pengalaman, saya mengikuti saja. Kalau angka kredit tetap berlakunya ya dari zaman Permenpan 4588 terus 03 2004 sampai 33 2020 itu ya ketetapan angka kredit tidak berubah, sudah nasional. Cuma yang terjadi sekarang ini ya saya amati kita berdasarkan SKP. Nah ini penilaian SKP ini kan kalau baik ya angka sebagai contoh begini aja deh. Saya mengilustrasikan Peksos pertama 3B dari 100 berapa? 103A 100 3B 200 150 ya. Ya kan? Betul nggak? Bapak Ibu Betul, masih ingat betul, nggak Pak Budi. angka kreditnya? Saya mau nanya dulu nih. 3B 150. Nah, kalau dulu kan kita udah tahu kalau kita pekerja sosial dalam kondisi males itu 4 tahun dibagi 50 berapa itu? 12,5 ya?
Iya kan? 11,5 betul. Benar. Dia boleh tanya, Kan dulu saya mempunyai tabel pekerja sosial kalau setahun tidak mungkin. 2 tahun minimal, waktu itu kan minimal 2 tahun dari jabatan dan pangkat. Nah, sekarang kan tidak bisa seperti itu juga. Karena dilihatnya dari SKP itu penilaiannya, kalau yang nilainya bagus itu SKP-nya sangat baik. Kalau baik itu normal aja kalau buat kita. Contoh kalau saya butuh 100, SKP-nya ya paling setahun 25 angka kredit di dalam SKP, penilaian dari SKP gitu. Nah, ini memang kami juga masih belum paham yang terkait apa yang menjadi dasar kita menjadi bisa diangkat atau naik jabatan atau naik pangkat. Dasarnya adalah keputusan dari pimpinan juga kan, berdasarkan SKP. Benar nggak? Kalau yang di daerah bagaimana? Masih menangkapnya? Halo? Pak Widi boleh tanya. Boleh, bebas. Mendingan saya Jawa ditanya. Timur, Pak. Jawa Timur, Pak. Ya, ya. Pak, sekarang kan tidak ada pembuatan dupak untuk dikirim ke Nah. pusat ya. Hmm. Sesuai aturan baru. Tapi kita kan menggunakan SKP. Padahal di dalam SKP itu kan kegiatannya terbatas nih. Karena kita kontrak dalam 1 tahun sudah ada kegiatan yang ditentukan. Terus bagaimana untuk mencapai nilai sehingga kita bisa melakukan misalkan pembuatan makalah atau saduran atau ini buku kan nggak bisa dinilaikan di dalam SKP, Pak. Udah nggak bisa Solusinya kayak dinilai. apa? Ya, Mem- solusinya kayak apa, Pak? Nah, ini dia. Saya juga capaian angka kredit, Bu. Ya, mohon maaf. Ya. Bahkan saya mengalami nih ya. Saya mau kejar Madya aja kesulitan. SKP kita berdasarkan tusi yang ada di bidang tugas masing-masing. Sebagai contoh, saya tim fisik, mental, sosial, spiritual, SKP saya hanya berapa item. Terus kapan saya tercapai kan, bingung kan? Nah, ini saya kebingungan juga. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita harus cari solusi dari Pusdiklat Bangprop supaya tahu kiat-kiatnya. Kalau saya nggak berani mengatakan kiatnya harus begini begitu, karena saya nggak punya kewenangan. Saya sendiri yang melaksanakan bingung, gitu loh Bu. Bukannya saya tidak ini saya nggak bakalan tercapai seperti ini kalau angka kredit dimungkinkan. Apalagi pengembangan. Dulu kan kita ada pengembangan ya, unsur penunjang. Nah, ini kan kita nggak ada. Penunjangnya paling hanya sekian persen dan tidak seperti di angka kredit. Kalau di angka kredit kan 80% unsur utama, 20%-nya unsur penunjang. Kira-kira Ibu bisa berapa tahun nanti naik pangkat kira-kira? Kalau diprediksi Ibu aja, saya masih yakin Ibu 5 tahun ke atas keburu pensiun istilahnya. Iya betul, 100. Ya, saya sudah menduga hal itu. Tapi Ya, kan ini sudah kebijakan, mau nggak mau kita lakukan. Cuman Ya. teknisnya kayak contoh, ada Peksos yang kerjanya hanya di bagian data. Bagaimana SKP-nya? Ayo. Nah, kalau di bagian data bagaimana? Kan masih ada pekerja sosial yang di administrasi. Betul nggak? Di kepegawaian. Apa yang mau dikerjakan? Coba Anda pikirkan. Apakah Anda mengerjakan SKP itu secara utuh di unit kerjanya di pegawaian? Kan tentunya Anda sebagai pekerja sosial harus punya item sendiri. Saya harus melaksanakan ini. Bagaimana caranya? Betul nggak? Seperti itu. Karena sudah dibayar oleh negara sebagai jabatan fungsional Peksos. Iya. Ya kan? Betul. Yang di unit pelaksana teknis itu enak. Pasti ada pekerjaan kasihan yang di administrasinya. Ada di kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita lakukan karena kami selaku pekerja sosial gitu loh. Sesuai jenjang jabatan yang ada. Nah, kalau Ibu bilang, "Wah, ini gimana kiatnya?" Saya tidak sanggup jawab. Saya kira itu. Ada lagi, biar kita jelas dulu lah. Kita
harus apa ya? Mindsetnya mindset kita rubah dulu. Mindset yang lama kita kembangkan yang baru. Berarti untuk pak akhirnya juga bukan dari Kemensos lagi ya Pak ya? Karena kan sudah orientasinya kan SKP dari masing-masing daerah. Atasan Pembuatan langsung, iya, berarti atasan langsung. dinas sosial provinsi masing-masing dong. Kalau dilihat dari peraturan, iya atasan langsungnya ibu siapa? Kan Iya. begitu. Betul Iya. nggak? Iya, Nah, makanya saya mau bertanya kepada barangkali ada Bu Kokom di sini bisa menambahkan seperti apa sih, atau tim kita yang dari Pusdiklat Bang Prop itu bisa hadir di sini. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Iya. Kasihan teman-teman kita ini juga agak kebingungan, termasuk saya juga kebingungan. Saya Iya. mau mencapai ini aja belum tentu dapat karena sudah dikunci dengan nilai SKP. SKP betul. Iya, nilai SKP kalau baik kan cuma 25, Bu. Berarti Iya. 4 tahun yang saya kejar 180. Iya. Berapa tahun? Kalau di Jawa Timur kan dibatasi dengan 37, Pak. 37. Ya. Madya itu yang belum, yang di bawahnya nggak ada, Mak. Kalau dulu ya, kalau kita nggak bikin laporan 5 tahun pun siap-siap di Berhentikan. Iya, 6 tahun, 51. Nah, Dapat surat cinta ya. sekarang tidak ada hal yang seperti itu ya, kami kerjanya ya sesuai SKP kita. Kita kan tidak Betul. mungkin SKP melebihi SKP-nya pimpinan, Atasan betul nggak? langsung. Iya, Ya nggak betul. bisa, atasan langsung nggak bisa. Iya. Berarti saya punya analisa bahwa pekerja sosial ini bisa dijabat sampai pensiun sesuai angka kredit yang dicapai. Nggak kayak dulu mah 2 tahun bisa, ya kan? 2 tahun naik jabatan. Kalau sekarang kayaknya kalau alam, kecuali memang pangkat apa ya, kenaikan pangkat apa yang setahun itu bisa terjadi. Tapi kalau saya bukannya saya apa ya, semacam frustasi, enggak, saya terlalu pesimis. Dengan adanya ini ya kita jalannya slowly aja. Kalau menurut saya, betul nggak? Slowly. Yang penting gugur kewajiban, Pak ya. Nah, itu kewajiban kita sebagai pekerja sosial harus dilaksanakan. Itu saja. Iya, betul. Nggak boleh lepas dari situ. Malu sama tunjangan kan gitu. Betul Iya, nggak, Bu? betul. Barangkali yang lain. Ayo daerah nih. Mana nih? Bapak Ibu yang Blitar, bagaimana kabar? Kok sepi ya? Baik, Pak. Baik. Nah, gimana? Pak, Ada yang itu bisa mau kita nih tanya, sharing ya. Saya bukan narasumber yang berarti saya membuat suatu kebijakan ya, tidak ya. Saya sharing di dalam saya pekerjaan di Sentra Terpadu Intensweno seperti ini. Bahkan ada yang udah tahu peksos saya yang di daerah, tugas saya malah mengurusi di 4 klaster yang ada di saya. Dan masuk ODGJ kita tanganin. Kalau di Sentra Terpadu, semua layanan adalah kita layani, dan kita sebagai pekerja sosial harus punya pemikiran kita multifungsi. Artinya apa? Kita bisa bekerja, bisa menjadi narasumber, bisa menjadi bla bla bla, bisa menjadi supir, bisa dan lain-lain gitu. Serba Itu bisa, namanya Pak. multifungsi gitu. Iya, serba bisa, Pak. Nah, serba bisa itu aja. Kita harus siap itu. Kalau yang ada di sentra, mungkin di daerah juga sama. Sekarang bagaimana di daerah peranannya? Peranan peksosnya bagaimana, Bu? Saya ingin sharing juga sih. Kayak Bu Rondia di Surabaya. Ibu selaku pekerja sosial media seperti apa sih? Nah, itu saya juga pengen tahu. Kan dikejar itu laporannya. Mungkin kalau Komplek, Pak. Hah? Komplek, Pak. Komplek. Ya. Kalau kepengen secara peksos, secara murni, ya memang kita harus punya kegiatan di luar dinas gitu. Jadi di luar. iya, di luar dapat, di dalam kantor juga bisa. Tentunya karena ada surat tugas ya. Iya, Pak. Ada ya.
Ya, Peksos secara kedinasan sebagai ASN maupun Peksos di praktek mandiri atau di bawah asosiasi PSPI gitu. Kalau yang di daerah lain mungkin ada kendalanya apa? Kita kalau saya sih penyetaraan ya. Penyetaraan tapi saya angka kredit diangkat jadi Peksos pengangkatan tuh kalau nggak salah 215. Seharusnya saya dapat angka kredit 300, 215 saya terima aja. Nah, saya sesuai pengangkatan terdahulu. Ternyata itu emang ada aturan mainnya juga. Jangan orang bekas sudah lama berhenti diangkat kembali dengan angka kredit yang lama juga. Harusnya tidak seperti itu kalau saya sih pengennya. Baik Bapak Ibu, saya ini nggak bisa berani ngomong panjang lebar. Ayo kita tukar pemikiran, sharing, nanti kita buat resume. Kita membuat resume atau membuat rekomendasi atau seperti apalah masukan kepada Pusdiklat Bangprop demi masa depan pekerja sosial. Itu aja yang menjembataninya. Halo, kok jadi adem ayem nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Wit izin, Pak Wit. Ya, monggo, monggo. Saya siap. Jadi itu melanjutkan yang itu tadi. Tadi kalau misalkan dari nopo niku SKP terus kemudian nanti masih ada nggak apa namanya paknya itu yang menerbitkan terus siapa Pak Wit itu nanti yang Nah, bertanggung ini. apa juga kepala dinasnya juga. Nah, kalau soal itu saya jujur, saya belum paham. Ini memang kita harus tanyakan kepada Pusdiklat Bangprop yang selaku pembina. Saya juga masih menerka-nerka ini paknya seperti apa. Kalau saya lihat SKP penilaiannya baik, umpamanya memenuhi syarat, apa paknya yang diterbitkan atau bagaimana contoh paknya. Karena saya belum pernah ikut sosialisasi terkait itu. Yang ada adalah kita harus tanyakan langsung kepada sumber dari Kemensos yaitu Pusdiklat Bangprop gitu Bapak. Saya izin, saya tidak bisa menjawab secara utuh. Kalau dulu sudah jelas. Tapi persyaratan biasanya kalau mau naik jabatan kita yang saya tangkap di Permenpan maupun di peraturan BKN kita harus ada uji kompetensi. Uji kompetensinya merupakan syarat utama untuk kenaikan jabatan Peksos. Tapi kalau paknya kami belum tahu itu bagaimana. Mohon izinnya Bapak, saya bukannya saya tidak bisa jawab, memang kami tidak tahu termasuk perubahan-perubahan ini. Gitu. Terima kasih. Ada nggak nih Saudara Farhan atau Bu Jule atau dari Pusdiklat Bangprop yang hadir? Mari kita diskusikan. Nih teman-teman kayaknya banyak pertanyaan tapi malu-malu kayaknya nih. Saya tidak tahu seperti apa karena saya terus terang setelah saya pindah di Sentra Terpadu Intensueno, saya laksanakan pekerja sosialnya sesuai hati nurani saya aja. Intinya bukan berarti saya orang hebat, tidak. Sesuai dengan jenjang jabatan yang saya miliki. Itu saja. Saya masih, karena Bu Mul itu juga saya tanya, apa sih yang mau dibicarakan? Dan saya jujur, walaupun saya dulu bekas di sana, kan sudah lama, jadi saya tidak tahu perkembangan apa yang terjadi pada perubahan-perubahan. Tapi kalau peraturan Permenpan nomor 1, nomor BKN nomor 23 kalau nggak salah itu memang gitu pegangan kita, dan saya pernah diskusi dengan jabatan fungsional di BKN, mitra saya dulu di BKN. Betul Pak, memang sekarang seperti ini pekerjaannya terintegrasi Pak menjadi SKP. Seperti apa juknisnya belum, saya pernah minta juknisnya belum
bisa diedarkan. Katanya Juknis sudah jadi, tapi belum bisa diedarkan karena belum disahkan. Kalau nggak salah seperti itu. Saya hanya diskusi aja supaya saya juga tahu seperti apa sih ke depan gitu. Yang ditanyakan Mas tadi yang itu juga saya pertanyakan. Saya kira itu. Makasih. Ada lagi? Mungkin Bapak Terima Ibu kasih Pak Budi. ingin bertanya, silakan. Atau di kolom komentar. Nah, kalau komentar saya buka ya. Waduh, izin Nusen. Di panggung ini. Kalau di UPT milik Pemda seperti apa ya? Saya sama nggak? Seperti kan ini kalau buron dia di Dinsos ya, ya Bu. Buron dia di Dinsos ya. Halo, halo, kok nggak ada suaranya Bu? Yang lainnya mana? Iya, Pak. Di provinsi, Pak. Ya kan, tapi Ibu di kantor Dinsos ya. Ya. Ya, betul. Kalau yang di UPTD-nya bagaimana? Aman Ya nggak? sama, Pak. Langsung, iya. Kalau UPTD-nya kan peksosnya dikirim ke provinsi. Yang Madya kan hanya di provinsi yang dikirim ke pusat. Tapi kalau yang untuk UPTD-nya langsung ke provinsi. Yang Penilaiannya di menilai provinsi. siapa Bu? Provinsi. Oh provinsi, bukan Iya. kepala ininya, kepala Bukan. UPTD. Mereka membuat dubak, kirimlah. Sekarang kan mulai tahun 23 kan dengan SKP, Pak. Iya, Jadi iya, di betul. SKP itu nanti tinggal memunculkan pak aja. Makanya kan tadi saya tanyakan kalau di kami membuat SKP, apakah di pusat itu bisa mengeluarkan pak ataukah harus daerah gitu. Kan ini yang Nah, belum Ibu jelas, jangan Pak. nanyanya ke saya, salah itu kalau nanya ke saya. Makanya kan ada Pusbang Prof juga Pak di Iya, situ. kalau yang hadir di Pusdiklat Bangprok nanti biar itu sebagai catatan. Ya, Iya kan, betul, catatan ini betul, ada betul. orang daerah menanyakan ini Ya, bagaimana win-win yang solusi yang ya diharapkan betul. dari Ibu kan? Begitu ya? Betul. Nah, Ya, betul. Di samping itu yang tadi yang ada batas nilai itu, Pak. Sehingga untuk karya-karya ilmiah dan lain sebagainya kan nggak bisa ternilai kan selama kita berpegang pada SKP. Gitu. Lah, solusinya kayak apa gitu loh, Pak. Kasihan kan teman-teman yang ada di UPT itu. Mereka juga mungkin juga punya harapan 2 tahun bisa naik jenjang gitu. Jangan ya ketawa, Pak. Ini ya, realita loh, Pak. betul. Iya kan Ya, di tabel yang ada di Perka BKN maupun iya, Menpan aja sudah iya, jelas bahwa iya. SKP yang nilai sangat baik aja kalau saya lihat 37,5 dalam setahun. Iya, Yang baik kan emang 25. Ya sekarang betul. kita ambil logika berpikir, kalau Oke. kita 100 angka kredit yang kita capai dengan melalui SKP kita baik berarti hanya 25 digit. Iya. Berarti 100 bagi 25. Anda teman-teman ini pasti nanti 4 tahun baru bisa tercapai. Misalkan kita usul boleh, Pak. Usul ini apa istilahnya barangkali ini bisa menjadikan solusi nggih, Pak. Nilai akhir di SKP kita kirim ke Pusbang Prof, dilampiri dengan karya-karya yang ada yang dikirimkan itu yang nantinya bisa ditambahkan di dalam pak akhir gitu. Barangkali bisa gitu. Ini Nah, kan kalau cuma itu, sekedar usulan, Pak ya. kalau Barangkali itu nanti disampaikan. silakan Ibu berkoordinasi dengan Pusdiklat Bangprok. Ya, ya kan? Siap. Kalau sebaiknya bagaimana? Ya. Saya tahu kok para pekerja sosial kita ini kinerjanya alhamdulillah baik kok. Iya. Tahu gitu ya. Cuman Iya. karena sudah aturannya sudah jelas, saya Iya. juga agak-agak sedikit kurang gimana ya. Dulu 3 tahun bisa, sekarang hanya 4 tahun. Berarti memang kita dikembalikan ke
fungsional ini hampir mirip dengan orang naik pangkat yang biasa. 4 tahun, Ya kan? iya. Yang Iya, 4 betul. tahun berlaku. Iya, Hampir sama gitu. iya. Kalau Betul dilihat juga. dari tabel-tabel yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah disosialisasikan belum yang dari Perka BKN dan Menpan itu terkait konversi PAK ke SKP. Udah ada belum? Barangkali. Kalau saya punya bahannya memang itu saya tangkap ya seperti itu. Tidak Iya, ada yang lebih dari iya, harus 2 tahun, 3 tahun ya pasti iya. 4 tahun kalau Iya, saya lihat. Saya nangkapnya seperti itu. Apa saya yang iya salah? memang. Mungkin Betul. teman-teman bisa menganalisa peraturan tersebut. Bisa Betul. menganalisa, oh Iya, seperti ini. Artinya kita nggak usah ngoyo. Nggak usah kayak dulu ngoyo-ngoyo lah. Gitu lah ya. Wah saya Peksos 24 jam bekerja. Kan gitu. 24 jam kalau dikali sekian bisa capai setahun sekian. Kan gitu. Tapi kan nggak juga. Peksos juga perlu tidur kan ya Bu. Benar nggak? Saya kira saya tidak berani bicara itu Bu. Nanti kita buatkan suatu semacam masukan atau mohon masukan terkait rekomendasi kita nih hasil diskusi ini kita menemukan 1 mengenai ini, 2 mengenai ini, 3 mengenai ini, 4 begini. Mungkin nanti diarahkan ke Bumul supaya langsung menjembatani ke Pusdiklat Bangprop. Barangkali Pusbangprop nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Itu saja kalau saya harapannya. Saya kira itu. Makasih Bu. Ini Ron. ada Hmm. Bapak Permisi, ini ada Ayo. pertanyaan dari Ibu Sri Rospatiani di dalam kolom komentar. Pertanyaannya itu adalah, dengan peraturan baru, apakah angka kredit yang sedang terkumpul masih diakumulasi dengan angka kredit di nilai SKP? Nah, kalau yang itu kan ada batas waktu ya Bu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu saya ketutup dengan ini sih bahan saya. Jadi di bulan Juli 2023 itu udah batas waktu akhir angka kredit kan yang dicapai. Batas akhir. Nah, kalau masalah kumulatif yang Ibu katakan itu nanti Ibu langsung ke Pusbangprop, Pusdiklat Bangprop, bukan ke saya. Kalau saya hanya sharing pekerjaan yang saya lakukan. Kalau saya tidak berani menyatakan itu harus ke sini, ini ke sini. Itu Bu. Mohon maaf sekali. Saya kecuali intinya begini, Ibu itu sebagai masukan rekomendasi pertanyaan nanti bisa diteruskan ke Pusdiklat Bangprop melalui Bumul. Nanti Bu Mulyati nanti membuat suatu kesimpulan di dalam diskusi ini apa aja yang dihasilkan dari diskusi ini dijadikan suatu masukan kepada Pusdiklat Bangprop. Itu aja Mbak. Makasih ya Mbak. Begitu aja Bu. Bu siapa nih tadi? Sri ya. Baik, itu aja. Ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Febrianto di kolom komentar. Pertanyaan itu adalah, mungkin untuk kedepannya penanganan permasalahan sosial sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan peran peserta Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten agar masyarakat mendapatkan nilai plus. Terus apa? Pertanyaannya sebanyak-banyaknya apa nih? Saya lagi nyari nih pertanyaannya. Diulangin Bu, pertanyaannya apa Bu? Mohon izin Pak, mungkin ini tambahan dari Pak Febrianto. Mungkin untuk kedepannya ya, penanganan permasalahan sosial sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan peran serta Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Provinsi Kabupaten agar di masyarakat mendapatkan nilai plus. Maksudnya apa nih? Pak Febrianto, saya pengen tahu nih. Maksudnya apa? Ayo. Penanganan permasalahan sosial sebanyak-banyaknya ini yang seperti apa? Saya pengen tahu dulu. Halo, Mas Febri. Ini masukan atau apa? Halo.
Kan Bapak, Hah? Masukkan aja ya. ya seperti kayak penanganan ODGJ, kayak orang terlantar, terus seperti apa namanya gelandangan yang mungkin itu untuk masukan nilai tambah bagi pekerja sosial, mungkin seperti itu. Oh, Untuk penilaian di masyarakat, bukan untuk penilaian di mohon maaf dari apa namanya SKP, mungkin seperti itu. kami juga nanganin nih, Mas Febri. Kami juga menangani yang terkait yang Mas Febri harapkan. Penangkap pada prinsipnya masyarakat pun juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang kita lakukan. Ya, kami sudah lakukan reunifikasi terhadap ODGJ yang sudah 21 tahun tidak bertemu keluarganya bisa ketemu gitu. Bagaimana caranya peranan pekerja sosial untuk mendapatkan informasi seperti itu? Itu kita harus punya keterampilan atau punya feeling, punya analisis. Jadi kalau kita bicara masalah klaster, contoh saya aja deh, ODGJ saya anggap teman. Bukan berarti saya ODGJ, bukan. Saya anggap manusia juga, cuman dia mengalami gangguan yang mungkin masa lalunya seperti apa. Kita ajak suatu, kebetulan kami di Bintal, lakukan suatu keterampilan, kegiatan, termasuk kita beri keterampilan seni musik. Di situ para ODGJ enjoy. Nah, di situ kita bisa membahur dan di situ juga kita bisa pelan-pelan sambil menanyakan di mana kamu sebenarnya asli tinggalnya di mana. Itu saya selalu lakukan pekerjaan saya. Terus yang kedua, ODGJ yang saya pengalaman di sentra terpadu Intensweno itu ODGJ tidak diwajibkan untuk sholat, tapi kita selalu membimbing kepada jadwal sholat 5 waktu. Di situ akan terjadi suatu interaksi si ODGJ dengan Yang Maha Kuasa. Insya Allah akan dibukakan pemikirannya. Alhamdulillah kami selalu dapat yang tadinya tidak ingat jadi ingat gitu. Ya itu kita di luar batas kemampuan kita ya. Kita hanya menganalisa seperti itu. Itu sebagai contoh aja. Bahkan dia sudah bisa ajan, qomat, ya kita ajarkan dengan tim yang ada di tempat kami kerja. Alhamdulillah ada daya ingat dan dia memberikan tempat. Ini loh Pak, saya tinggal di sini, kita bekerja sama, para pekerja sosial saya sarankan kerjasama dengan TKSK seluruh Indonesia. Karena itu kaki tangan kita yang ada di Kementerian Sosial bisa diajak kerjasama untuk mencari barangkali seperti saya keluarga-keluarga ODG penyandang disabilitas mental, gangguan mental. Kami sudah laksanakan bekerja sama dengan TKSK seluruh Indonesia tergantung alamat yang dia berikan kepada kami. Alhamdulillah sudah terjadi reunifikasi yang kita lakukan. Itu Pak. Ya, saya kira itu Pak Febri. Jadi kita sudah lakukan ini, bahkan sambutan dari keluarga dan masyarakat sangat baik. Bahkan kita didoakan baik, didoakannya melebihi dari apa yang kita prediksi. Doanya lebih ya, alhamdulillah kami juga punya rasa haru di mana pertemuan antara keluarga dengan penyandang disabilitas mental 21 tahun tidak ketemu keluarganya. Kita bisa bayangin seperti apa drama yang terjadi seperti itu. Bahkan kita bisa ikut larut di dalam pertemuan tersebut gitu Pak Febri. Makasih Pak Febri. Ini hanya menjelaskan pengalaman ya, bukan curhat ya, pengalaman. Itu hampir sama yang saya katakan. Ada lagi mungkin chatnya. Apa lagi Bu? Ini saya nggak berani push Bang Prof, mana push diklat Bang nih.
teman-teman? Kok diam nih? Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi Kalau atau nggak ada saya tambahan tidur nih. sanggahan, silakan raise hand atau di kolom komentar. Ini kesempatan loh, kita sharing loh, kesempatan. Kalau bicara masalah laporan, tadi kita udah jelaskan kesimpulan saya. Kalau mengenai angka kredit yang tadi dikatakan Bu Rondia, buat aja satu kesimpulan di dalam diskusi ini. Nanti tinggal kita menyurat ke Pusdiklat Bangprop seperti apa. Bukan saya menyalahkan Pusdiklat Bangprop, tidak. Kita induknya di sana, fungsionalnya. Jadi kita orang tua kita di sana. Jadi jangan ke saya. Kalau ke saya kan hanya pekerja sosial juga, sama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Gitu posisinya. Saya kira itu. Apa Pak? Tapi tidak disanksi. Halo. Halo. Halo, Ada yang bisa? Halo. Gimana nih? Mau lanjut? Nanti paparannya saya kasih itu ya. Tadi saya lupa ngirim duluan, harusnya kita kirim. Saya kira nanti Bapak Ibu punya kok terkait dengan ini kok transformasi JF dalam Permenpan RB 1 2023. Transformasi jabatan fungsional ini umum, bukan khusus Peksos juga. Semua jabatan yang ada di Republik ini, jabatan fungsional yang ada di Republik ini. Jadi berlaku sama, tidak ada yang berbeda. Nah, di sini sudah peran pejabat penilai kinerja juga ada, atasan langsung. Nah, ini dia yang mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya bagaimana yang terjadi pada waktu itu, bentuknya PAK, sekarang seperti apa gitu. Itu yang saya tangkap. Jadi SKP-nya kayak gimana ya, SKP ya SKP. Tapi kalau di tabel udah jelas. Tabelnya aja udah jelas. Sekian tahun, 100 sekian. Kalau SKP-nya baik sekian, SKP-nya kurang baik sekian. Saya kira itu. Nggak ada yang kita masalahkan karena aturannya sudah jelas. Tidak seperti dahulu gitu ya Bapak Ibu. Wah 2 tahun saya harus capai, sekarang enggak juga. Ya, sekarang beda. Mungkin itu yang terjadi di zaman era sekarang ini. Yang kita terapkan adalah profesional kita sebagai pejabat fungsional Peksos yang lebih baik, yang agak lebih baik, diharapkan supaya penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat teratasi, barangkali seperti itu. Terima kasih. Saya nggak bisa panjang lebar nih. Siapa? Ada yang mau nanya lagi nggak? Pak Dinsos Kabupaten Ciamis gimana nih? Alhamdulillah sehat nih Pak Denny. Pak Denny Dinsos Jabar. Kalau nggak ada saya tutup nih. Saya nggak usah lama-lama soalnya. Ada pertanyaan nggak Mbak Moderator? Ada nggak? Ya. Yang apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Diberi kesempatan, silakan bertanya. kalau ada, Nggak ada ya Pak? kayaknya nggak ada Udah ya. karena gini Bu, izin saya mohon maaf, saya hadir di sini bukan narasumber sebenarnya, ingin memberikan suatu apa ya, sharing pekerjaan aja, jangan sampai teman kebingungan di dalam hal apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan. Kita lakukan aja sesuai tusi yang kita emban. Tusi yang kita emban artinya
tugas pokok seandainya kita kerja di bidang ini tetap berjalan, tapi tugas kita sebagai Peksos pun juga harus berjalan, dibuatkan suatu SKP juga supaya ada keseimbangan tugas pokok dan tugas jabatan fungsional, karena tidak semuanya orang itu kerja di tataran pada pelaksanaan teknis. Ada juga yang di administrasi, itu yang berkendala. Apa yang saya mau laporkan nih? Tapi kalau mau dapat SKP yang bagus, lihat aja di Permenpan 33 apa yang cocok. Di situ ada butir-butir Peksos pertama 33 butir, muda 33 butir, madya 33 butir, utama 19, utama belum ada. Dicari di situ yang sering Anda lakukan selama ini di dalam pekerjaan Anda masing-masing. Jangan Anda masukkan semua, seret-seret 33 kamu masukkan, enggak. Yang sering Anda lakukan aja. Itu kan dijadikan SKP kan juga bisa. Kalau saran saya, bisa itu. Seperti kita di dinas, di kantoran. Pernah nggak Anda melaksanakan pendekatan awal? Saya mau tanya di dinas sosial yang di kantor itu. Yang istilahnya kita melakukan dalam pendekatan awal kan tidak harus klien kalau menurut saya. Tidak harus klien juga. Gitu. Pernah nggak? Saya tuh pengen tahu pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan yang dinas sosial yang ada di kantor. Itu aja. Kalau yang di unit teknis pasti lakukan semua gitu. Cuma kita dibatasi SKP yang berdasarkan tugas tusi kita, itu aja. Kalau di kami karena ada tim kerja itu Pak, Bapak Ibu, kami punya 16 tim kerja. Kami di tim ini dan ada tim lain, ada Peksosnya. Itu mungkin saya tidak tahu bagaimana cara membuat SKP-nya. Pasti pada kebingungan. Cuma kami serahkan ini semua kepada Pusdiklat Bangprop untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik buat para fungsional pekerja sosial dapat bekerja dan tidak terlalu bingung bagaimana caranya ini, bagaimana ini. Itu keinginan saya itu saja. Saya kira itu Pak, Bu. Saya kalau panjang lebar malah tambah bingung, tambah nggak ngerti. Kalau ditanya pasti saya insya Allah akan jawab. Tapi jangan di kebijakan ya. Saya tidak berani main kebijakan. Bukan kewenangan saya. Saya kira itu. Makasih. Boleh usul nggak Pak? Apa? Usul mulu nih Bu Ron nih. Kebanyakan usul nih. Ini kan demi teman-teman Peksos juga Pak, sehingga mereka sendiri juga bingung, tapi kemana mau bertanya kan mereka juga bingung gitu loh. Ya, kalau boleh gitu, misalkan ini kan bagus ya, sosialisasi tentang pekerjaan sosial ya. Barangkali nanti didampingi dengan narasumber yang pembuat kebijakan gitu. Nah itu, jadi Iya, saya sehingga sharing. permasalahan-permasalahan yang muncul pada diri para pekerja sosial bisa langsung terjawab gitu, Pak. Iya, jadi kita mau sharing. Dan saya jujur aja kami tidak mencari kelemahan orang. Bukan. Saya tidak pernah suka mencari kelemahan orang. Saya lebih suka, ayo loh, ini teman kita ada masalah begini, ayo kita gimana. Nanti aku ikut bicara juga. Oh ini bagusnya, bagaimana baiknya nih. Bagusnya. Kalau menurut saya begini, menurut Ibu begini, kita satukan jadi kolaborasi yang menjadi suatu kebijakan gitu loh. Bukan berarti saya mentang-mentang udah lama di sana tuh saya punya peranan harus dipengaruhi, enggak. Saya enggak mau. Itu bukan urusan saya. Saya hanya hati nurani saya sebagai sosial muda, udah itu aja. Iya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa terjawab kan para pekerja sosial sendiri enak gitu dalam pekerjaannya gitu. Betul, Nah, Bu. itu pun nanti kalau boleh episode berikutnya bisa disandingkan seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua itu karena para pekerja sosial sekarang kan multifungsi yang disampaikan Pak Widi tadi. Nah, barangkali nanti di saat season berikutnya itu bisa mengupas
bagaimana sih pekerja sosial di dalam menghadapi ODGJ, karena itu kan kaitannya dengan kesehatan jiwa ya, sehingga Iya. itu merupakan sesuatu yang baru dan itu yang harus bisa dicerna oleh para pekerja sosial kita, atau barangkali cara menghadapi klien yang dengan kebutuhan khusus dan lain sebagainya itu, Pak. Ya, emang kan di daerah kan kalau saya lihat PTD-nya kekhususannya Bu ya. Iya, Ya kan? betul. Kalau di kami kan multi layanan Bu. Jadi kami itu seperti kalau saya berpikir saya kayak dokter umum nih. Nanganin ini iya, nanganin itu iya, nanganin itu iya. Emang kita perlu penambahan ilmu pengetahuan tentang hal-hal sesuai PPKS berdasarkan klaster yang kita tanganin Bu. Gitu loh. Ya kami kan bukan Superman, ada Superman kan gitu. Ya kan? Istilahnya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita bekerja berdasarkan keilmuan kita yang dikatakan tadi, yang di pasal 7 Permenpan 33 tahun 2020 dari intake proses sampai terminasi, itu aja yang saya pegang itu keilmuannya, karena kita nggak boleh lepas dari situ. Tapi setelah kita laksanakan emang benar, oh pendekatan awalnya seperti ini, terus kita melakukan asesmen ya kan, terus baru perencanaan, baru intervensi, baru binjut ya, apa terminasi. Intervensi kan sudah, nanti ini bla 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 gitu. Ya, jangan sampai nanti para pekerja sosial kita menghadapi ODGJ tapi malah jadi malpraktek kan Pak. Ya iya betul. Tapi kami enggak malpraktek Bu. Kami udah berusaha semaksimal mungkin kita membaca literatur yang ada, kita diskusi dengan Peksos yang di rumah sakit jiwa, kan kita punya Peksos di rumah sakit jiwa. Ya kan, kita sharing, itu penting tuh yang kayak gitu-gitu. Biar kami juga menambah pengetahuan, kayak Bu Lilin dijadiin, ini loh saya penanganan ini, bagaimana di dalam webinar ini biar teman-teman tahu gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Widi, sehat selalu. Amin. Ada lagi Bu? Waalaikumsalam Bu. Dari mana Bu? Bu? Halo? Dari mana Bu? Assalamualaikum, izin. Apa itu? Apa tuh? Bu moderator, kira-kira ada nggak pertanyaan lagi? Ada nggak yang kita diskusikan gitu loh? Udah di kolom komentarnya udah selesai Pak. Nah, kan berarti udah nggak ada yang nggak ada masalah, berarti udah pada ini teksnya udah pada bagus ya, udah pada baik. Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin Bapak? Apa tuh? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau menyanggah itu? Kalau menyanggah boleh, mungkin nanti kita diskusikan. Harusnya yang Peksos di daerah ini yang sudah langsung punya pengalaman. Kalau saya kan pengalaman di UPT-nya baru ini, baru setahun berapa bulan gitu. Bulan Mei ketemu Mei, ya setahun 5 bulan. Nggak salah saya. Bapak Ibu bagaimana? Ada yang bisa kita sharing lagi? Halo? Kalau nggak ada kami tutup ya Bu ya. Udah nggak ada lagi ya Pak? Udah. Ini siapa nih? Udah nggak ada lagi ya Pak. Ya, saya kira gini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin terakhir buat saya untuk bicara terkait. Intinya kami di sini melakukan sharing pekerjaan sebagai pekerja sosial.
Pertama. Kedua, mengenai laporan Peksos sudah ditetapkan oleh Permenpan nomor 1 2023 dan Perta BKN yang sudah di nomor 23 masalah tahun 2000 berapa nih saya lupa. Nah, itu sebagai dasar terkait dengan kenaikan jabatan dan pangkat itu terakhir di bulan Juni 2023 memakai Dupak hasil PAK. Nah, setelah di Juni ke atas itu melalui SKP terintegrasi dengan SKP. Nah, di sini saya menggarisbawahi perlu adanya suatu juknis seperti apa yang dikatakan Bu Rondia. Ini kayak apa sih nanti SKP bentuknya? Kita tunggu nanti mungkin ada juknis yang selanjutnya dari Kepala BKN barangkali nanti kami coba tanyakan, kita hubungkan atau Pusdiklat Bangprop itu bisa menjembatani seperti apa. Mudah-mudahan ada sosialisasi kepada para pekerja sosial melalui Zoom atau webinar ini. Jadi kami bisa teman-teman nanti memahami secara utuh dan tidak setengah-setengah di dalam pemikiran dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, saya mohon maaf, artinya saya bukan narasumber, tapi memberikan suatu pengalaman di dalam suatu pekerjaan. Kiranya saya mohon maaf kalau bila ada kata yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon izin dan mohon maaf kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Widiarto serta Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti webinar sampai akhir. Terima kasih juga kepada Poltekkes Bandung sama BPKS Bandung, semua peserta yang ada di kegiatan ini yang setia mengikuti webinar ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan atau ketersinggungan yang sudah dibuat dalam menjadi moderator. Saya Maria Karisdidera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Widi Makasih, Pak dan Mbak Waalaikumsalam. Moderator.